kami. Kami percaya firman Tuhan selalu menopang kehidupan. Kami percaya firman Tuhan memerdekakan kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu yang halus, yang lembut, yang indah, yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mau memberikan rasa bela sungkawa bagi semua pendukung Inter Milan. Saya juga kaget, kalahnya jauh banget ya. Pendukungnya New York Knicks juga saya minta maaf. Kalau dia ngikutin NBA. Ada banyak yang tanya, Pak ikutin NBA timnya mana? Oklahoma Thunder, karena saya pernah tinggal di Oklahoma. Oke, udah ya. Jangan ditanya-tanya lagi. Oke, ini sekarang saya mau kasih tahu juga pengumuman nih. Karena ini banyak, tim saya kasih tahu Pak, banyak DM yang masuk dan lain sebagainya khususnya dari Betaningin. Dan jadi saya mau kasih tahu, gini, ini ada kaitannya dengan renungan harian yang saya tulis dari tahun 2020 di bulan Mei. Saya tulis renungan harian yang saya posting di YouTube Billy Lantong Official. Mungkin ada yang pernah baca lah di situ. Itu tulisan, tapi bentuknya tulisan. Tahun lalu banyak jemaat komplain. Bukan komplain lah, kasih masukan. Pak, kami gak suka baca, kami sukanya nonton video atau dengar audio gitu ya. Jadi saya ngomong sama tim saya, guys, kalau kita buat video renungan harian, namanya juga harian ya. Saya nulisnya juga repot harian. Ini video loh, harian berarti. Jadi kalau syuting itu kita harus syuting langsung berapa episode, upload tiap hari. Dan kita harus ingat teman-teman atau jemaat yang ada di Indonesia Timur. Jadi kita harus upload malam, kasih set time, jam 3 waktu Indonesia bagian Barat itu jam 5 pagi di Indonesia Timur. Mereka bangun, nonton video renungan harian 5-7 menit, udah gitu ada doa, mereka bisa mulai harinya. Gimana? Siap gak? Karena kalau udah diupload sekali, udah itu harian tiap hari gitu. Udah, puji Tuhan udah 100-an lebih nih video. Ya. Nah kemudian jemaat lah kasih tahu lagi, tahun lalu juga nih. Ya. Dan ini juga, ini dari kebanyakan di data, karena nyebut nama gerejanya, itu kebanyakan dari Nginden. Mungkin karena saya kesering kesini kali. Pak, buatin bukunya dong gitu. Oke, saya ngikutin jemaat ya. Jadi kalau saya udah sediain ini nggak dibaca juga, saya nggak tahu deh. Karena sekali lagi ya, Indonesia 2 tahun terakhir nomor 1 di dunia loh. Orang-orang depan sosmed 2 tahun lalu 5 jam per hari, tahun lalu 7 jam per hari. Ya, kecuali jemaat Nginden, semuanya di sini baca firman. Ini di sosmed ngapain coba? 7 jam per hari gitu. Browsing nggak penting-penting gitu. Itu orang Indonesia loh. Oke, tahun lalu tulis buku tuh nggak mudah. Tulis buku itu prosesnya lama lah. Ada proses yang namanya, kalau Bapak Ibu ngerti publishing ya, itu ada editing, ada proofreading, jadi edit, di proofread lagi, dilihat lagi, ada settingnya gitu ya. Itu lama sekali, makan waktu yang cukup lama, bolak-balik tektokan segala macam, belum lagi pemilihan covernya, kemudian finishingnya, pemilihan printernya, dan lain sebagainya. Nah, puji Tuhan singkat cerita lah, 2 minggu lagi bukunya keluar. Setelah 1 tahun nih pergumulan prosesnya. Jadi untuk menjawab yang bertanya, saya udah mempermudah semuanya, ada di Instagram saya sama di TikTok. Kalau dibuka itu ada di bio, itu ada formulir untuk pre-order. Nanti kalau bukunya keluar segera akan dihubungi dan nanti tim saya akan kirim bukunya. Oke, kira-kira begitu. Saya nggak ada khotbahnya, nggak ada hubungannya sama itu. Kita buka sama-sama 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Judul khotbah saya terobosan, karena banyak orang kita ya, saya juga dulunya nggak ngerti. Karena kalau ngomong terobosan, Tuhan berikan aku breakthrough misalnya, berikan aku terobosan. Kita nggak ngerti prinsipnya di baliknya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita pelajari itu harus Alkitab menjelaskan Alkitab. Nggak bisa pakai tafsiran-tafsiran sendiri. Itu harus ditafsirkan atau dijelaskan sama Alkitab sendiri. Nah ini arti daripada terobosan begini. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Setiap kali kita terima Yesus, setiap kali kita dideklarasi menjadi anak Tuhan atau diadopsi jadi masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan terang dari kerajaan gelap. Itu firman Tuhan begitu. Nah ketika kita lakukan itu, gak akan ada habisnya. Setiap hari kita akan diserang. Karena dia tahu satu-satunya akses yang dia punya ke dalam hidupnya manusia hanya ke dalam pikiran manusia. That's it. Jadi pikiran kita akan diserang tiap hari. Ya. Nah,
hal yang dilakukan sama Daud, dia lari ke kubu pertahanan. Bagi saya, kubu pertahanan itu adalah kebenaran firman. Kita hidup di bawah kebenaran firman, kita aman. Kita ngerti kebenaran, kita akan tahu yang palsu yang mana. Kita ngerti kebenaran, kita akan tahu yang tidak asli yang mana. Makanya waktu saya ngomong sama teman saya yang teller bank, dia bilang gini, kan saya tanya, gimana kamu di trainingnya untuk tahu bahwa itu uang palsu? Oh, kita di trainingnya untuk mengerti uang yang asli seperti apa. Supaya ketika ada yang palsu ada, saya tahu yang palsu yang mana. Jadi makin kita mengenal kebenaran, kita makin tahu yang namanya kebohongan iblis itu apa. Ya. Nah kemudian dikatakan ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim ayat 18. Itu berbicara tentang kehidupan kita yang memang dikepung sama kegelapan dunia. Gak bisa dipungkiri kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan bencana, kecelakaan, sakit, penyakit, perang, saling membenci. Itu selalu akan terjadi sampai dunia ini nanti selesai di akhirnya. Ya, karena yang ditebus manusianya, dunianya tidak. Dunianya diserahkan kepada iblis kan. Ya. Nah, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Oke, jadi disuruh maju, disuruh menerobos berarti. Nah ini dia ayat 20. Lalu datanglah Daud di mana? Di Baal Perasim. Dan memukul mereka kalah di sana, berkatalah ia. Ini karena ada artinya, Baal Perasim itu ada artinya. Dia ngomong begini, Tuhan telah menerobos musuhku. Di depanku seperti air menerobos, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal itu adalah dewanya bangsa Filistin. Perasim itu adalah in Hebrew atau bahasa Ibrani, itu artinya adalah menerobos. Menerobos. Baal Perasim. Nah, kita pasti mengalami momen-momen seperti begitu. Saya pernah ngalamin momen Baal Perasim ketika saya dan Tuhan, pastinya Tuhan yang berperkara dan berperang bagi kita, tapi dibawa menerobos lembah kekelaman yang saya alami waktu saya sakit kanker darah. Kita ngalamin lah pasti momen-momen seperti itu. Momen-momen yang gak enak ketika kita dibawa sama Tuhan menerobos perkara-perkara yang sulit dalam hidup ini. Nah itu sebabnya saya katakan tadi, di dalam kubu pertahanan, di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kehidupan kita akhirnya dijaga, pikiran kita dijaga. Apapun yang kita pikirkan itu akan menentukan bagaimana kita bersikap. Apapun yang kita pikirkan itu akan menentukan apa yang kita katakan. Apa yang masuk dalam hidup kita itu menentukan apa yang akan keluar. Kita sudah pernah bahas itu berkali-kali. Nah, jangan pernah berpikir atau merasa bersalah karena pernah ada orang tanya sama saya, tapi Pak, saya kalau baca firman yang kemarin, saya kan lupa gitu. Jangan rasa bersalah, itu manusiawi. Sekarang saya tanya, makanan yang kita makan 2 hari lalu mungkin kita gak ingat. Makanan yang kita makan kemarin mungkin kita gak ingat. Tetapi makanan itu, makanan jasmani akan menentukan kondisi kita sehat atau tidak. Ya makanya orang kalau datang ke dokter, dokter bilang gini, jangan kebanyakan sayur, kalau kamu gak olahraga misalnya, ini akan menyebabkan misalnya asam urat. Kamu kebanyakan fat misalnya, kamu gak bergerak, kamu gak olahraga, ini jadi kolesterol nih misalnya. Apa yang kita makan itu akan menentukan kondisi tubuh kita. Apa yang kita serap untuk jiwa dan roh kita, itu juga menentukan kesehatan jiwa dan roh. Salah satu doa saya setiap hari, Tuhan bukan sekedar saya sehat secara tubuh, tapi jiwa dan roh saya juga harus sehat. Percuma kalau jiwa sama rohnya gak sehat. Nah jiwa sama rohnya harus sehat, itu ada makanannya. Makanannya apa ya? Firman Tuhan. Nah kalau sampai saudara bilang begini, saya lupa apa yang saya baca kemarin. Ingat, firman itu hidup. Itu bukan tulisan mati. Ketika kita baca, ketika kita dengar, makanya saya katakan tadi, saya kontribusi buat jemaat. Kenapa saya tulis renungan harian? Karena itu tekad saya untuk saya bagikan dan sebarkan kepada jemaat Tuhan. Makanya saya selalu gak pernah bosan-bosan bilang bahwa sosmed kita adalah mimbar kita. Tebarkan, sebarkan firman Tuhan dimanapun engkau berada. Ya, karena itu menjadi makanan kehidupan dan banyak orang ditolong gara-gara itu. Nah, ketika kita ngerti itu dan ketika firman itu masuk ke dalam kita, kita mungkin lupa. Tapi apa yang masuk, apa yang kita serap, apa yang ke download, apa yang kita sortir masuk ke dalam hidup kita, ketika nanti ada masalah, ketika nanti ada tekanan, itu yang keluar. Nah, jangan kaget juga karena ada kuasa yang luar biasa, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu adalah roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, tinggal di dalam saudara dan saya. Kalau Kristus dibangkitkan dari kematian, apalagi cuma ngingetin ayat.
Jadi dia akan kasih tahu nih, dia akan cari di foldernya gitu. Dia akan tahu tersimpan di mana, dia akan ambil, dia keluarin, sama seperti kita buka laptop. Di mana ya tuh file ya? Ditaruh di folder yang mana ya? Kita mesti search dulu, cari dulu dan lain sebagainya. Dia akan cari, dia udah tahu tempatnya di mana, dia akan ambil, dia akan bilang sama ini loh nak. Terus kita bisa bilang gini, wow, iya ya, firman Tuhan ngingetin aku ngomong harus bersikap begini, harus mengatakan ini. Itu kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita, karena firman yang kita baca atau yang kita dengar itu hidup. Hidup di dalam kita, bukan bacaan mati. Jadi jangan pernah anggap enteng yang namanya baca dan dengar firman. Jangan pernah anggap enteng, itu makanan rohani yang paling luar biasa. Saya gak berani keluar dari kamar saya, mending dari rumah, kamar setiap pagi sebelum saya makan makanan rohani. Saya selalu bilang, Tuhan, setiap kali saya bangun pagi, saya harus makan makanan rohani. Saya harus sisihkan waktu untuk makan makanan rohani. Dan saya percaya Tuhan, hidup saya akan kokoh sepanjang hari ini. Besok pergumulannya baru lagi. Ya, itu sebabnya coba lihat 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan begini. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan ini bukan sebuah sikap cuman pas kita dengar atau kita baca aja. Ini tiap hari. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa. Sama seperti singa, bukan singa. Dia berusaha jadi singa. Dia akan nakut-nakutin kita. Ingat satu hal yang dia lakukan, ini strateginya dia. Dia akan selalu meminimaliskan dosa. Dosa kelihatannya biasa-biasa aja lah. Dia akan minimaliskan dosa lah. Setelah manusianya jatuh, dijerat sama dia, dia akan maksimalkan tuduhan. Itu dia. Jahatnya luar biasa. Jadi makanya jangan main-main sama dosa. Saya punya teman yang awalnya ketika ditanya dia ngomong ini, bro, gue cuman buka link temen yang kirim, gue tahu itu pornografi. Cuman gue pikir ya gak ada yang tahu. Terus gue cuma nonton sekali, tiba-tiba besoknya gue pengen lagi, gue nonton lagi. Tahu gak Bapak Ibu berapa lama dia terjerat dalam pornografi? 12 tahun. Dia ngomongnya begitu. Gue cuma nyoba doang dan dia pikir kan gak ada yang lihat. Saya pernah seminar hamba Tuhan. Ya, saya jadi yayasan kami ngadakan seminar hamba Tuhan. Kami mengundang 150 pas 170 saya lupa. Seperempatnya yang menulis angket dan minta dikonseling setelah selesai seminar 3 hari. Seperempatnya terlibat pornografi. Dan ketika ditanya satu-satu, semua mulainya begitu. Semua berpikir tidak akan membahayakan orang lain. Lihat ya, dosa akan selalu berdampak bagi orang di sekeliling kita. Mungkin kita pikir gak ada yang tahu, mungkin kita pikir, saya juga lakukan tersembunyi kan gak ngerugiin orang. Pasti merugikan orang, catat perkataan ini. Pasti merugikan orang. Karena dia akan nanti keluar dalam bentuk tindakan dan perkataan. Merugikan orang, pasti. Gak mungkin enggak. Itu iblis. Jadi hati-hati, dia akan minimaliskan semuanya. Dia akan bilang, udahlah gak ada yang tahu ini. Kamu juga gak ngerugiin orang lain. Udahlah, kamu cuma sekali doang. Udahlah, jadi seolah-olah sepertinya oke-oke aja gitu. Pas udah jatuh, maksimal langsung tuduhannya. Stres langsung. Nah itu yang namanya dibelenggu sama dosa. Itu namanya dibelenggu. Makanya dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang loh. Alkitab katakan, dia mencari orang yang dikatakan dapat ditelan. Ditelan sama apa? Devour. Ditelan sama kebohongan, tuduhan, dan semua yang namanya ketakutan, kekhawatiran dilontarkan ke dalam pikiran manusia. Kalau Alkitab mengatakan ada orang yang dapat ditelan, berarti lawan daripada ini adalah, berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Saudara dan saya. Karena kita dikokohkan sama firman. Itu aja. Jadi kubu pertahanan kita kalau nggak hidup di dalam firman, saya nggak tahu deh harus gimana lagi. Karena ya sekarang kita harus pahamnya begini juga. Selama hidup kita ini, kita nggak akan terlihat Yesus secara fisik. Kita cuma dengar suara dia. Dengar suara dia bisa secara langsung ya, dapat pewahyuan dari Tuhan, bisa lewat firman, bisa apa yang kita baca, bisa apa yang kita dengar, itu aja. Tapi suara itu adalah suara yang nyata dan luar biasa dan penuh dengan kehidupan. Dan kemudian dia akan katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
Dan suara itu kalau kita ikutin akan membawa kita pulang dengan selamat nantinya. Karena itu kehidupan, itu kubu pertahanan kita. Ya. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Kalau tadi kita baca iblis menyerupai singa, ini singa beneran. Pada waktu itu, perhatikan ini, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Atas siapa? Atas Simson. Kita harus bisa bedakan yang terjadi di perjanjian lama, itu roh Tuhan berkuasa di atas manusia. Perjanjian baru, roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Di perjanjian lama, roh Tuhan bisa meninggalkan manusia secara insidental. Hari ini roh Tuhan tidak pernah ninggalin anak-anaknya. Itu sebabnya ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Alkitab katakan itu meterai, jaminan keselamatan kita. Kita dijamin, dimeterai sama Tuhan. Nah, jangan sia-siakan. Kita bisa mendukakan Roh Kudus dengan melakukan dosa, kemudian hidup di dalam dosa. Kita akhirnya tidak mendapatkan keuntungan yang dia bawa. Yang dia bawa dalam hidup kita kan, dia jadi konselor agung, dia jadi penghibur, dia pembawa damai, sukacita, hikmat dalam hidup, pengharapan. Itu semuanya di dalam sini. Kita akhirnya itu semua bisa pudar karena ulah kita sendiri. Makanya firman Tuhan bilang apa? Terangku telah aku terbitkan di dalammu. Di perjanjian lama dikatakan di atasmu, sekarang di dalammu. Satu-satunya pribadi yang bisa menutup terang Tuhan di dalam hidup kita hanya diri kita sendiri. Kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati, mata dan telinga. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa di Matius? Kalau kamu nggak jaga matamu, betapa gelaplah hatimu. Maksudnya terang Tuhan yang sudah ditempatkan di dalam kita menjadi beacon, menjadi cahaya yang menuntun hidup kita, ditutup sama kita karena ulah kita sendiri. Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan karena terang Tuhan adalah terang Tuhan. Terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Itu artinya Roh Kudus tinggal di dalam kita akan mendapatkan benefitnya. Itu adalah penjelasan tentang mendukakan dia. Kalau kita hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dia tetap di situ, dia terus mengingatkan kita nggak dengar aja lama-lama udah. Oke. Nah, ketika kita mengerti ini, ketika Roh Tuhan ada di atasnya Simson, dikatakan sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Mata jasmaninya lihat singa, mata rohaninya lihat kambing. Gak ada apa-apanya nih masalah, Tuhan aku lebih besar. Itu mata rohani. Makanya kalau ada firman kebenaran, mata rohani kita dicelikan Tuhan. Pasti begitu. Tadi pagi sebelum saya khotbah, saya dapat kabar dari rumah. Istri saya dirawat di rumah sakit. Karena dia udah seminggu lebih batuk dan gak kelar-kelar. Hari ini dia lemes banget. Ya, dia lemes, tadi pagi dia bilang, sayang aku ke UGD. Anak saya anterin dia. Itu sebelum saya khotbah tadi pagi jam 9.30. Saya bilang, Tuhan ini gak enak banget dengar kabar ini. Belum mau khotbah loh, mau pelayanan. Saya bilang, Tuhan aku percaya bahwa darah-Mu yang berkuasa menyembuhkan, menjaga, melindungi keluargaku. Saya nggak tahu tim Praise and Worship mau nyanyi ada kuasa dalam darah. Saya habis doa begitu, mereka nyanyikan itu, saya bilang terima kasih Tuhan, konfirmasi. Langsung teduh. Saya dari sini langsung pulang. Saya ambil pesawat nanti 7.45 saya langsung balik. Saya selalu setiap minggu malam balik. Nanti malam saya tidur di rumah sakit sama dia. Tapi barusan dia kasih kabar, hasil tes darahnya baik kok, semuanya oke-oke aja. Cuman aku harus di nebulizer aja hari ini. Hopefully besok udah bisa pulang. Saya nggak tahu tadi pagi. Dapat berita yang nggak enak. Bapak Ibu, kita bisa bangun pagi kapan saja. Kita bisa menerima kabar yang nggak enak kapan saja, kita nggak tahu. Saya nggak pernah tahu di tanggal 10, ya tanggal 9 Desember 2018 saya masih berdiri di sini nih, di Nginden. Saya udah nggak enak, meriang saya. Tanggal 10-nya tahun 2000, hari Senin berarti. Habis khotbah dingin dan malamnya saya pulang seperti begini. Besoknya mana ada yang tahu? Mana saya juga nggak tahu. Besoknya saya gubrak di kamar mandi, diagnosa kanker darah. Saya nggak pernah tahu. Daud nggak pernah tahu bangun pagi bahwa dia hari itu akan berhadapan sama Goliat. Dia cuma disuruh nganter roti sama keju sama bapaknya pergi ke lembah Tarbantin ke kakak-kakaknya. Dia nggak tahu dia lagi nganter roti sama keju. Hari itu dia berhadapan sama Goliat. Dia mana tahu.
Di dalam pikirannya kan besok saya bangun pagi, kembali saya akan mengembalakan kambing dan domba. That's it. Jadi yang namanya serangan, yang namanya apapun yang terjadi, we never know. Kita gak pernah tahu. Tapi yang namanya kebenaran firman ketika itu merasuki hidupmu, itu kubu pertahananmu. Tuhan selalu jaga kita, dia selalu melengkapi kehidupan kita. Nah, ingat ada 12 pengintai yang lihat masalah. 12-12-nya lihat masalah. 12-12-nya lihat raksasa. Yang 10 balik bilang begini, bos gede banget bos raksasanya, udahlah gak usah masuk situ, tanah perjanjian maksudnya. Yang 2 balik lihat hal yang sama, betul bos mereka besar banget bos, tapi Tuhan kita lebih besar bos. Beda toh? Makanya Bapak Ibu gak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Igal, Palti, Nafbi, ya, Gadiel, apa siapa gitu namanya. Itu tertulis di bilangan 13, itu nama-nama dari 10 pengintai. Kita gak pernah lihat, kita gak pernah tahu. Karena mereka bukan pahlawan iman. Tapi 2 nama yang mengatakan Tuhan lebih besar, Yosua dan Kaleb, kita dokumentasikan nama itu. Kita masih berikan kepada keturunan kita. Satu hari setelah saya khotbah ini dan ada teman saya datang, dia bilang ini, Bill, ada orang tua dari temen aku, nyesel banget Bill. Kenapa? Itu anaknya dikasih nama, salah satu nama pengintai Bill. Ya ampun, saya bilang gitu. Iya dia gak nyadar, dia pikir nama di Alkitab tuh semuanya baik-baik aja. Namanya juga Alkitab. Dia pikir Alkitabiah. Alkitabiah sih Alkitabiah. Masa kamu mau kasih nama anak kamu Agak? Itu rajanya Amalek. Enggak semua nama juga bagus di Alkitab. Ada penjahat juga di sana. Masa kamu mau kasih nama anak kamu Goliat? Kan enggak juga, enggak semuanya nama harus didokumentasikan lah. Iya Bill dia nyesel banget, anaknya udah besar lagi. Ini lagi proses mau ganti nama katanya gitu. Aduh kasihan juga ya. Oke, 3 jalan. 3 jalan. Yang kita enggan untuk masuk. Yang kita enggan untuk terobos. Yang satu jalan yang sempit. Yang kedua jalan yang asing. Apa sih ini, jalan apa sih ini? Lembaran baru, lembaran asing dalam hidup kita. Yang ketiga jalan yang gelap. Ya. Matius pasal yang ke-7, coba lihat ayat 14. Firman Tuhan katakan begini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. I love that. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus selalu katakan begitu, jalan, kebenaran, dan hidup. Masuk ke dalam jalanku, kamu akan menemukan kebenaran, kamu akan menghidupi kehidupan yang berkelimpahan di dalam aku. Itu urutannya gitu. Ternyata jalannya sempit. Ternyata jalannya gak enak. Jadi terobosan yang pertama, yang Alkitab sedang ajarkan kepada kita. Sebelum kita berdoa minta terobosan sama masalah kita yang ngalamin terobosan. Analoginya begini. Jalan yang sempit, kenapa orang cuma sedikit yang mendapatinya? Karena masuk ke dalam jalan yang sempit. Karena saya tinggal di Jakarta yang banyak sekali jalan tikus. Kalau lagi jam-jam tertentu Google Map suka mengarahkan masuk ke jalan tikus. Hal yang pertama, catat. Di dalam jalan yang sempit kita tidak bisa ngebut. Kita pasti harus sabar. Betul. Mau ngebut, nabrak anak kecil, nabrak pedagang, nabrak motor, yang motor nabrak mobil, ya kan? Nabrak segala macam lah di situ. Namanya juga jalan sempit. Kita harus sabar di situ. Yang kedua, di dalam jalan yang sempit, ketika kita sabar, kita pasti ekstra hati-hati. Karena nyempit jalannya, kita lihat kiri kanan nih, jangan sampai nyenggol nih. Pelan-pelan, hati-hati, belajar sabar, belajar hati-hati. Kemudian di dalam jalan yang sempit, mau gak mau kita belajar mendahulukan kepentingan orang lain, kalau gak kita gak lewat. Terkadang kita bilang begini, mas masuk duluan mas, biar saya bisa lewat juga. Itu jalan sempit. Mas saya ke kiri dikit ya, masnya mundur dikit, masnya maju duluan gitu. Jalan sempit tuh. Di dalam jalan yang sempit, kita akhirnya, saya pernah nih ngalamin ya, 100 meter lagi, itu jalan raya. Mobilnya, kenceng-kenceng di situ. Saya ngeliatin toh, 100 meter lagi, seneng dong. Tiba-tiba gak bisa jalan, karena ada motor yang parkir agak ke tengah, orangnya dipanggil dulu dari dalam. Saya mikir gini, kalau saya gak lihat tuh jalan yang ada jalan raya ya, mungkin saya oke-oke aja. Karena saya ngelihat jalan raya, jadi pengen buru-buru ke situ toh. Pelajaran berikutnya, jangan banding-bandingkan dirimu sama orang lain. Ayo. Makanya kalau kita namanya jalan di dalam jalan kebenaran, pasti lawan arus. Lawan arus tuh gak enak.
Kalau ngelawan arus pasti kita ngedayung. Orang yang sedang ikut arus, dia nggak ngedayung, dia cuma ngarah-ngarahin aja perahunya. Dia lewat di sebelah kita, kita dibodoh-bodohin. Ngapain ke situ susah-susah? Sana aja, semua juga pada ke sana. Relativisme, sekularisme terjadi. Ngapain? Everybody's doing it. Ngapain kamu ke situ? Kalau kita nggak ngerti, kita seperti Asaf pemimpin biduan, seorang WL yang menulis Mazmur 73. Dia bilang begini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Bahasa kita sehari ini, Tuhan kenapa sih dia diberkati, saya tidak? Kita melihat orang enak-enak, kita pikir diberkati. Gak gitu juga. Firman Tuhan katakan arti berkat yang sebenarnya adalah ketika engkau berhadapan sama masalah, engkau yang diubahkan, itu artinya engkau diberkati. Itu maksudnya. Jadi terobosan terjadi di situ. Nah, saya mau kasih tahu juga, ya, orang yang ada di jalan tol lah misalnya, atau jalan yang raya. Di jalan itu aja kelihatan orang-orang di situ banyak, udah di jalan yang cepat begitu masih nggak sabar, itu banyak banget. Saya nggak ngomong di Surabaya ya, ini karena saya dari Jakarta ngomongnya. Orang di Jakarta, di jalan tol. By the way Bapak Ibu kalau ke Jakarta jangan ikut-ikutan nama ulah mereka ya. Paling sering masuk ke bahu jalan di tol, itu orang Jakarta. Orang Surabaya tuh nggak gitu kayaknya ya. Masuk bahu jalan. Saya karena observant, saya ini punya karunia observe perilaku orang. Saya pernah ngomong gini sama istri saya. Kamu perhatikan ada 2 jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan. Dia ngomong gini, masa sih? Coba liatin aja. Setelah berhari-hari, berbulan-bulan dia bilang, iya ya, benar ya 2 mobil itu. Bapak Ibu mau tahu mobil mana? Tanya sama Roh Kudus ya. Dia bilang, iya benar ya. Dia bilang, itu dia. Itu di Jakarta. Nih ya, teman polisi saya nih. Dari Polda Metro Jaya ngomong gini sama saya. Bill, aku ya berkali-kali kalau abis beresin TKP, abis tabrakan di bahu jalan. Aku suka nangis Bill di mobil dinasku. Tuh teman saya tuh ngomong gitu. Kenapa mas? Gini loh Bill. Bahu jalan tuh kan buat emergency tau. Iya. Orang yang masuk bahu jalan itu seringkali ada emergency di mobil. Bisa dia kena serangan jantung yang di mobil gak tahu siapa. Penumpangnya atau siapa kena serangan jantung. Bisa makanan anak tumpah di situ. Bisa seorang anak kecil ketika gak ada rest area. Dia harus nepi karena mau buang air kecil misalnya. Atau bannya meledos misalnya. Apapun lah bentuknya. Kebanyakan persentase besar mereka cuma lihat ke kiri, mereka gak lihat spion. Karena mereka berpikir bahu jalan tuh steril. Mereka main masuk aja, ya tiba-tiba mereka kan, dan itu haknya mereka masuk ke situ. Mereka nggak pernah tahu di belakang mereka ada mobil yang masuk bahu jalan dan yang masuk bahu jalan Bill itu semuanya pasti kenceng-kenceng. Pertama, secara psikolog ya Bill, dia kasih tahu ya. Mereka tahu mereka salah, mereka tahu. Makanya mereka buru-buru supaya keluar dari situ. Dan karena mereka nggak sabar, ngapain masuk bahu jalan kalau nggak mendahului yang lain? Gak mungkin masuk bahu jalan terus sama-sama sebelahnya gitu ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Mereka masuk bahu jalan karena mereka gak sabar. Mereka lihat di bahu paling kanan, di lajur paling kanan itu udah banyak mobil. Di lajur tengah banyak mobil, kiri juga ambil bahu jalan. Jadi mereka kenceng-kenceng. Bill itu kalau terjadi tabrakan dia bilang. Itu hitungannya gak sampai sepersekian detik Bill. Karena mereka juga kaget tiba-tiba tuh mobil masuk motong mereka dan itu haknya mereka, itu bahu jalan kok. Itu tabrakannya Bill ngeri-ngeri dia bilang gitu. Aku nangis Bill kadang-kadang masuk mobil dinas habis beresin TKP, habis buat laporan. Habis itu ya nanti jalannya bersih steril berapa hari, setelah itu balik lagi. Saya juga heran kenapa orang Indonesia tuh gak sabar, gak belajar ngantre gitu. Makanya kalau kita lift kebuka contohnya. Gubrak-gubrakan depan lift. Harusnya kan mikir yang dalam dulu keluar dulu gitu. Makanya di kereta MRT sama LRT di Jakarta udah mulai diajarin begitu. Ayo nunggu dulu di sini. Diajarin sama petugasnya. Malu loh pertama kali waktu saya masuk itu. Ayo Bapak Ibu duduk situ. Yang dari dalam keluar dulu ya. Gitu diajarinnya. Sekarang udah mulai nih. Baik-baik. Di pesawat ayo. Saya tiap bulan naik pesawat. Kita mau keluar nih. Ya. Mau keluar dari barisan. Harusnya ya. Yang di belakang nih, biarkan yang di barisan ini keluar, ngambil kopernya, baru dia keluar. Dia tunggu dong harusnya.
Kasih kesempatan. Oh ini gak peduli. Gak peduli. Orang lewat, mau gak lewat. Gak peduli. Satu hari ada ibu sama anak-anaknya mau keluar dari barisan. Saya tahu nih, dia nungguin kita karena orang gak kasih dia jalan. Saya berhenti. Bu silakan bu. Ditabrak saya dari belakang. Untung saya udah bertobat loh. Untung saya nge-gym juga jadi duk gitu. Terus di belakang mulai ada yang teriak, ayo buruan gitu. Itu orang Indonesia tuh. Sampai saya harus muter, saya bilang, mas bentar ya mas, sabar ya mas, sabar. Kasihan ibunya mas. Oh iya pak, sorry pak. Bu ayo bu, bisa ditolongin gak bu? Turun dulu baru lewat. Itu hal kecil loh. Tapi gak membudaya. Terus kita bilang, ayo kita mau pelayanan, mau ini segala macam. Itu hal kecil. Itu hal sederhana, itu bisa jadi berkat buat orang padahal di situ. Itu hal kecil di mana kita bisa melatih diri kita. Makanya jalan yang sempit orang gak mau ke situ. Karena mau cepat-cepat aja. Jalan yang sempit orang gak mau perhatikan kepentingan orang lain. Makanya gak mau ambil jalan itu. Yang kedua, firman Tuhan bilang begini di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Ini adalah jalan yang asing. Ya. Dikatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak mengungsi, mau on the way ke Mesir. Dia stop by di tempatnya Abimelek karena ini teman keluarganya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggal di sini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dia tinggal di situ sebagai orang asing. Berapa banyak di antara kita yang tiba-tiba masuk ke dalam lembaran yang asing dalam hidup kita. Tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa, ada kesalahan paham misalnya dibawa ke pengadilan. Sesuatu tempat yang asing. Kita nggak pernah sakit seperti saya, nggak pernah masuk rumah sakit, tiba-tiba pas masuk rumah sakit divonis mati 3 bulan. Saya nggak pernah diinfus, giliran diinfus mending di tangan, di dada langsung. Saya nggak pernah lihat orang meninggal sebelah kanan kiri, ini pas pintu dibuka orang meninggal di sana, orang meninggal di kamar kiri kanan saya. Itu tempat asing. Kita nggak pernah punya pengalaman buruk tentang sebuah rumah tangga, tiba-tiba ngalamin hal seperti begitu. Dapat kabar yang jelek tiba-tiba. Tiba-tiba ketahuan suaminya selingkuh, istrinya selingkuh dan lain. Pak, lembaran baru pak. Teman saya datang nangis-nangis minta didoakan karena kehilangan anaknya. Lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah jalan yang asing. Di dalam jalan yang asing, firman Tuhan katakan begini, jangan melekat kepada apapun di dalam dunia ini, karena aku adalah sumber atas segala sumber. Dan apa yang terjadi sama Ishak, dia menjadi sangat kaya di negeri asing itu. Dan Alkitab mengatakan begini di ayat yang ke-15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kenapa dia lebih berkuasa daripada orang lokal? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi pergilah Ishak dari situ berkemah di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Nggak jauh dari situ ada lembah Gerar. Ini tanah Gerar, itu lembah Gerar. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sumur-sumurnya ketutup. Perhatikan ayat yang ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Mereka ketika ada di sebuah padang lembah seperti begitu, kebutuhan utama mereka adalah air. Saya cuma mau kasih tahu ini kepada kita. Kalau kita bicara soal finansial, kita butuh finansial dalam hidup kita. Ada 3 pipa yang memberikan, Tuhan menggunakan 3 pipa ini. Pekerjaan, usaha, atau belas kasihan orang. Terkadang beberapa pipa dari situ atau bahkan keseluruhannya bisa tutup. Ingat, pipa bisa tutup,
Sumber nggak pernah tutup. Karena kita melekat kepada aksesnya. Kita punya akses kepada sumbernya. Tuhan hanya menggunakan pipa-pipa itu. Jadi kalau pipanya tutup, biarin aja. Tuhan terima kasih, musim aku berubah Tuhan. Sumber gak pernah tutup. Makanya ketika anak bungsu bilang sama bapaknya, berikan harta milik kita yang menjadi hakku, itu bahaya banget. Dia lagi bilang sama bapaknya, ya anak terhilang, prodigal son, perumpamaan anak terhilang. Itu ada kalimat itu yang Yesus katakan, itu kalimat yang sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Yang jarang dibahas. Berikan harta milik kita, itu akses. Saya melekat kepada bapak saya tinggal di dalam rumah bapak saya, apa yang punya bapak punya saya. Berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Wow. Akses. Apapun yang terlepas dari tangan, gak mungkin terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus, melekat kepada akses kok. Makanya ranting melekat kepada pokok anggur kan. Ketika dia pergi ke negeri yang jauh, dia menjadi pemilik, dia mau jadi pemilik, dia melepaskan akses toh. Hartanya habis kan, supply gak ada. Supply-nya gak ada, stop supply-nya. Dia gak melekat kepada sumbernya. Ketika pipa-pipa ditutup, sumbernya stop, sumbernya ditutup sama dia. Ampas yang menjadi makanan babi, jadi menarik untuk dimakan. Sampai akhirnya itu anak kembali lagi. Sumber tidak pernah tutup. Tuhan lagi kasih tahu sama kita, apapun lembaran hidupmu, aku adalah sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Gak ada yang lain. Makanya mau dicari dimanapun juga, tidak akan pernah terjadi kepuasan dalam hidup orang. Tidak pernah. Tapi ada orang-orang yang lewatin masalah. Tapi mereka bisa berkata-kata, saya dipuaskan, saya dimerdekakan, saya dipulihkan. Karena melekat kepada sumber. Di jalan yang asing, ketika Tuhan bawa kita menerobos ke situ. Selalu ingat itu, sumber tidak pernah tutup. Kita melekat kepada sumbernya. Yang terakhir, jalan yang gelap. Kisah Rasul 16 ayat 16 mengatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami itu berarti Paulus dan Silas, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini tukang tenung. Ketika dibebaskan, dimerdekakan dari roh jahat, ya dia tidak lagi melakukan praktisi dukunnya yang akhirnya tidak menghasilkan uang buat bos-bosnya. Bosnya marah, Bapak Ibu. Bosnya marah, diadukan kepada pembesar kota. Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Ya, ayat berikutnya, ayat 23 mengatakan begini. Setelah mereka berkali-kali didera, disiksa, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Karena dia ketakutan, kepala penjaranya, karena disuruh jaga, dia mau pastikan ini orang-orang gak bisa kabur. Dikatakan di paling tengah, itu adalah bahasa aslinya dungeons. Dungeons itu bahasa aslinya adalah penjara di bawah tanah, gelap dan susah untuk kabur dari situ. Mustahil bahkan. Itu maksudnya. Perhatikan ini. Tetapi kira-kira tengah malam, kalimat tengah malam, itu Alkitab selalu menggambarkan narasi tengah malam adalah kepekatan kehidupan atau kegelapan masalah seseorang. Kata tengah malam pertama kali keluar itu adalah ketika tulah yang ke-10. Bangsa Israel rumah-rumahnya dilewati oleh malaikat maut. Tengah malam, menggambarkan sebuah masalah, sebuah epicenter daripada sebuah masalah. Itu tengah malam. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini luar biasa. Oke, nanti satu hari kita bahas tentang kemuliaan Tuhan dan ada korelasinya dengan hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah atribut karakter Tuhan, kehebatan, kuasa Tuhan yang diberikan kepada ciptaannya. Oke?
Ciptaannya selain manusia, itu kalau ini bahasa saya, ditempelkan kemuliaannya. Ditempelkan kehebatan Tuhan. Makanya kalau kita lihat bintang, bulan, matahari, binatang, tumbuhan, alam, kita bilang, wow, kok bisa sehebat itu ya Tuhan. Kita bisa begitu, oke? Satu-satunya ciptaan yang kemuliaan Tuhan diberikan di dalamnya itu hanya manusia. Itu sebabnya semua kita diberikan zona kekuatan masing-masing. Kita punya keahlian masing-masing, kita punya gairah, passion, kita punya kepribadian, kita punya kreativitas, karunia berbeda-beda. Untuk apa? Untuk mengelola bumi. Ada orang yang hebat di bidang ini, ada orang yang hebat di bidang ini, semua begitu. Nah, dunia orang tidak percaya, itu juga mendapatkan itu dari Tuhan. Karena Tuhan fair kok, semua manusia diciptakan itu dan firman-Nya melebihi namanya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kemuliaan Tuhan di dalam kehebatannya manusia lah ya, bahasanya. Zona kekuatannya manusia, itu kerap kali gak kelihatan kemuliaan Tuhan. Karena orang yang non-believer, yang orang yang tidak percaya pun banyak yang hebat kok. Banyak yang melakukan pekerjaan berhasil kok. Mereka gak perlu Tuhan bahkan di situ. Mereka selalu bilang, gak perlu Tuhan, lihat nih, saya berhasil perusahaan saya. Banyak kok yang begitu. Jadi kemuliaan Tuhan gak bisa kelihatan di situ. Saru lah. Satu-satunya ketika kemuliaan Tuhan bisa terlihat sama dunia, itu adalah ketika kita berhadapan dengan masalah. Karena Matius 7 mengatakan begini, ada dua rumah. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Dari depan kelihatannya rumah. Sekarang saya tanya, fondasinya kelihatan gak? Gak kelihatan lah. Mana kelihatan fondasinya? Fondasi terlihat ketika dua-dua rumah itu kena badai. Yang satu hancur, yang satu berdiri. Di situ kelihatan fondasinya. Orang bilang begini, kok kuat? Kok bisa? Anak Tuhan bilang gini, iya, aku sebenarnya lemah kena badai. Tapi di dalam kelemahanku kuasanya dinyatakan. Di dalam kelemahanku kehebatannya dinyatakan. Kemuliaan Tuhan ditampilkan di tengah badai. Makanya Alkitab ajarin apa? Di tengah kegelapan hidupmu. Yang Paulus Silas lakukan, berdoa, menyanyikan pujian, ngucap syukur sama Tuhan. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Dan Alkitab katakan, orang lain dengar. Orang lain dengar. Makanya itu yang membedakan anak Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan dengan orang dunia. Kamu kan ada masalah? Iya, tapi Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Oh, beda langsung. Kelihatan fondasinya. Ya. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Kalau ini terjadi sama saya, kalau saya nggak punya hikmat Tuhan, saya pasti kabur lah. Bapak Ibu sama saya pasti kabur, betul? Hal pertama, dapat kuasa Tuhan. Di dalam puji-pujian, di dalam pengucapan syukur, pasti ada kuasa Tuhan. Kita dibebaskan, kabur lah pastinya. Tapi rupanya hikmat Tuhan itu yang menghidupi kehidupan Paulus dan Silas. Karena di balik ucapan syukur bukan sekedar kuasa, tapi ada hikmat Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di situ. Karena ada satu perkara besar yang Tuhan mau lakukan dalam hidup mereka di tengah kegelapan. Ya, dikatakan begini. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Hampir bunuh diri. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Bayangin kalau dia kabur, mereka kabur, dua orang ini kabur, bunuh diri tuh, kepala penjara. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, berlari masuk dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang terjadi di sini, di dalam sebuah kegelapan, di dalam sebuah ketidakenakan hidup. Seringkali pastinya kita akan berdoa, Tuhan cepat-cepat dong keluar dari sini. Terkadang Tuhan bilang begini, tenang aku sudah bebaskan hidupmu. Tapi just stay here, biarkan hidupmu jadi berkat membawa kemuliaan bagi orang lain. Tenang dulu di sini, aku akan gunakan hidupmu jadi berkat buat orang lain. Tenang dulu di sini. Bapak Ibu, ketika mereka punya hikmat Tuhan untuk tetap tinggal di situ. Bukan sekedar kepala penjara akhirnya terima Yesus. Seluruh
keluarganya terima Yesus. Saya jadi ingat waktu zaman COVID kemarin, pasti semua kita, Tuhan kapan ini berlalunya. Seolah-olah sepertinya Tuhan ulur waktunya sampai beberapa tahun. Di tengah-tengah itu semuanya, di tengah kegelapan yang mengerikan selama COVID, bangsa Indonesia lah yang saya tahu, banyak orang terima Yesus gara-gara khotbah di-upload ke sosial media. Karena gedung gerejanya kan tutup. Jiwa banyak diselamatkan di tengah kegelapan. Saya gak pernah lupa di kamar rumah sakit saya, satu hari saya dibangunkan dengan suara yang sangat menggelegar gitu sepertinya di telinga saya. Bill, pergi ke kamar nomor 6. Saya juga gak tahu ada kamar nomor 6. Saya nanya sama suster, emangnya ada kamar nomor 6? Saya kayak dapat penglihatan di ujung sana, di situ ya. Kok Bapak tahu? Gak tahu, saya cuman kayak dapat mimpi gitu, saya bilang gitu. Susternya orang Kristen. Wow, dapat penglihatannya Pak. Siapa sih di kamar nomor 6? Terus dia jelasin, itu orang sakit ini dan lain sebagainya. Ada istrinya lagi nungguin juga Pak di sana. Bapak mau ke sana? Boleh nggak tanyain dulu? Kalau boleh saya cuma mau datang mampir sebentar mau doain. Karena saya disuruh doain barusan nih pagi-pagi nih. Ditanya susternya balik. Pak boleh Pak mampir aja katanya. Saya ke sana. Saya ketok. Pak maaf ya Pak. Boleh saya doa bentar? Waduh boleh Pak terima kasih katanya gitu. Ada istrinya. Singkat cerita berdoa, kenalan, udah saya balik lagi kamar saya. Besoknya saya tanya sama suster, apa kabarnya bapaknya? Pak, habis didoain kemarin ada tes Pak, sembuh total loh Pak. Ini pagi-pagi tadi udah pulang Pak. Dia mau nyapa sama bapak masih tidur. Salam dari dia Pak, kesembuhan terjadi. Di dalam tengah malammu, di dalam kegelapan, seringkali Tuhan pakai hidupmu untuk jadi berkat buat orang lain. Itu terobosan di dalam Tuhan. Betapa indahnya Tuhan toh. Jadi tenang aja, yang penting tangan Tuhan memegang kita, itu udah cukup ya. Sekali lagi, jalan sempit, jalan asing, jalan gelap, gak usah takut ya. Kita gak suka lah di dalam kegelapan, mana ada orang suka kalau PLN, semua pasti di sini kalau PLN mati di rumah kan pasti suaranya begini, ya gitu kan. Mana ada pas PLN mati, yes ini aku tunggu-tunggu, mana ada yang begitu. Terus waktu PLN nyala, pasti semua rumah begini, yeay ada teriakan begitu kan. Mana ada orang PLN nyala terus gini, ya kenapa nyala? Di telepon PLN-nya, Mas jangan nyalain dulu dong, enak tadi gelap-gelap, mana ada? Semua manusia gak suka kegelapan, karena dari awalnya itu firman Tuhan sudah katakan di Kejadian 1, ayat 1 sampai 4, Tuhan ketika awal menciptakan bumi dan langit, dia katakan apa? Jadilah terang. Semua begitu, jadilah terang, perkataan pertama Allah yang didokumentasikan di Alkitab di dalam proses kreasi, jadilah terang. Semuanya serba terang. Itu sebabnya memang walaupun kita ada di dalam jalan kegelapan itu, terang Tuhan yang ada di dalam sini pasti menyinari langkah hidupmu, memberikan hikmat, memberikan pemulihan. Dan ingat kita sedang berjalan bersama sumber atas segala sumber. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sore yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, firman Tuhan berkumandang di hati kami. Kami percaya perkara besar sudah menanti bagi kami. Apapun yang sedang kami lewati di hari ini, hamba-Mu gak tahu apapun atau siapapun yang sedang melangkah di dalam jalan yang sempit, di dalam jalan yang gelap, jalan yang asing, apapun itu bentuknya Tuhan, hari ini pemulihan, pertolongan, penghiburan, hikmat daripada Tuhan melengkapi hidup kami. Kami akan lewati semuanya bersama dengan Tuhan, kami percaya semuanya juga untuk mengubahkan hidup kami, dan apapun yang sedang kami lewati, sumber atas segala sumber itu selalu menyertai kami. Yang patut kami lakukan adalah senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berperkara. Tuhan yang merangkaikan segalanya. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan senantiasa kami akan selalu mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.